Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Rabbil alamin. Teman-teman, kali ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang kali ini pada bab 5, yaitu bab muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang akan kita dengarkan yaitu hadis nomor 65. Sebelum melanjutkan pembacaan hadis, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan baca bismillah dan subscribe tombol channel di bawah ini. Nah, di hari Jumat ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, menasihatkan kepada adik-adik saya untuk perbanyaklah bersolawat dan beristighfar. Karena di hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, yaitu penghulunya hari-hari, kita juga disunahkan untuk berbanyak bersedekah, berbanyak berdoa, karena di hari Jumat ini ada di mana di suatu waktu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Baik, kita dengarkan hadis nomor 65 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang bertubuh belang, berkepala botak, dan bermata buta. Allah hendak menguji mereka, lalu dia mengutus satu malaikat kepada mereka. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berpenyakit belang. Kemudian malaikat itu bertanya, apa yang paling kamu sukai? Warna yang bagus, kulit yang indah, dan hilangnya apa yang menjadikan orang lain jijik kepadaku ini? Jawab si belang. Lalu malaikat itu mengusap tubuhnya sehingga hilanglah kotoran atau penyakit pada dirinya. Dan diberikanlah kepadanya warna yang bagus dan kulit yang indah. Selanjutnya malaikat itu bertanya, harta benda apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, unta. Lalu diberikanlah kepadanya unta yang sedang hamil. Malaikat itu pun berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadamu melalui unta itu. Setelah itu, malaikat tadi mendatangi orang yang botak dan bertanya, apa yang paling kamu sukai? Rambut yang indah, dan dihilangkannya apa yang menjadikan diriku ini dihinakan oleh orang-orang. Jawab si botak.
Malaikat itu pun mengusap kepalanya sehingga hilanglah apa yang membuat dirinya terhina. Maka diberikanlah rambut yang bagus oleh malaikat itu kepadanya. Selanjutnya, malaikat itu bertanya, harta benda apakah yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sapi. Maka diberikanlah kepadanya seekor sapi yang sedang hamil. Lantas malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadamu melalui sapi ini. Setelah itu malaikat tadi mendatangi orang yang buta lalu bertanya, apa yang paling kamu sukai? Aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku supaya aku dapat melihat orang-orang, jawab si buta. Malaikat itu pun mengusap matanya sehingga Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu pun bertanya, harta benda apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, kambing. Maka diberikanlah kepadanya seekor kambing yang sedang hamil. Beberapa waktu kemudian, unta, sapi, dan kambing tersebut berkembang biak. Hingga si belang mempunyai satu lembah unta, si botak mempunyai satu lembah sapi, dan si buta mempunyai satu lembah kambing. Malaikat Allah ini kemudian mendatangi si belang dengan penampilan seperti dirinya dahulu, yakni ada dalam kondisi seperti yang dialaminya dahulu, sebagai seorang yang penyakit belang, seraya memohon, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang miskin, dan aku kehabisan perbekalan di tengah perjalananku. Kini tidak ada seorang pun yang bisa kuharapkan memberi pertolongan kecuali Allah, lalu pertolonganmu. Aku meminta seekor unta kepadamu demi Rob yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang indah, serta harta benda yang melimpah. Sehingga dengannya, yakni hewan tunggangan yang dimiliki olehnya, aku dapat melanjutkan perjalananku. Orang yang dahulu berpenyakit belang itu menanggapi, hak-hak orang yang harus aku beri sangatlah banyak, sehingga aku tidak dapat membekalimu apa-apa. Maka malaikat itu bertanya, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulu kamu berpenyakit belang yang dihinakan orang-orang dan juga seorang yang miskin sebelum Allah Subhanahu wa taala memberimu karunia seperti sekarang? Tetapi si belang berseru, sesungguhnya kekayaan ini aku peroleh secara turun-menurun dari nenek moyang kami. Malaikat lantas menegaskan, jika kamu berbohong, maka mudah-mudahan Allah menjadikan dirimu seperti keadaanmu semula. Selanjutnya, malaikat mendatangi si botak dalam wujud seperti dirinya dahulu. Lalu malaikat Allah mengatakan kepada orang ini, seperti yang dikatakan kepada si belang. Namun si botak juga menolak untuk memberi pertolongan. Seperti halnya si belang, maka malaikat itu menegaskan kepadanya, jika kamu berbohong, mudah-mudahan Allah mengembalikan dirimu seperti keadaanmu semula. Lalu malaikat tadi mendatangi si buta dengan wujud dan penampilan seperti dirinya dahulu. Malaikat itu mengadu, sesungguhnya aku ini seorang miskin, serta aku kehabisan bekal di tengah perjalananku ini. Kini tidak ada seorang pun yang bisa kuharapkan agar dapat memberi pertolongan kecuali Allah. Kemudian pertolongan darimu. Aku meminta seekor kambing saja kepadamu demi Rob yang sudah mengembalikan penglihatanmu. Satu tunggangan yang akan dapat mengantarkan diriku sampai dalam perjalananku. Orang itu menjawab, dahulu aku juga seorang yang buta sepertimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah sebanyak apa yang kau suka dan tinggalkanlah sebanyak yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan membebani dirimu dengan meminta ganti rugi dari sesuatu yang telah kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat itu berkata, pegang dan peliharalah hartamu, karena sebenarnya kalian tengah diuji. Dan sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan dia murka terhadap kedua sahabatmu, si belang dan si botak. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari tercantum lafaz la ahmaduk dan artinya adalah aku tidak akan memujimu jika kamu meninggalkan sesuatu yang kamu perlukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada bab 7
nomor 500 sampai 501 Fathul Bahri, dan Muslim nomor 2964. Kosakata hadis aqra'a, orang yang berkepala botak, maksudnya orang yang tidak berambut atau mengalami kebotakan karena suatu penyakit. Jabataliyahum, atau menguji mereka. Kemudian qadironi, jijik kepadaku, yakni sesuatu yang membuat orang-orang membenci atau menjauhiku. Kemudian fala balagha, dan tidak ada yang kuharap bisa memberi pertolongan. Yang dimaksud adalah tidak ada yang bisa mengantarkanku kepada apa yang dia cari. Kabiron an kabiri, dari nenek moyang secara turun-menurun. Allah menguji hamba dengan bermacam cara demi mengetahui syukur mereka. Dia mengutus malaikat untuk membuktikannya keikhlasan hati mereka. Kandungan hadis yang pertama, diperbolehkan membicarakan umat-umat terdahulu, khususnya Bani Israel, sebab kisah-kisah yang telah disepakati kesahihannya di kalangan mereka begitu unik dan ajaib. Lagi pula, pembicaraan ini bertujuan agar benar-benar diperhatikan oleh orang yang mendengar atau membacanya. Yang kedua, kewajiban menyukuri nikmat dan tidak kufur terhadapnya, karena hal itulah yang menjadi sebab keberkahan dan perkembangannya. Dan yang ketiga, keutamaan sedekah dan perintah agar mengasihi orang-orang lemah, juga anjuran agar menghormati serta mengantar mereka sampai ke tujuan, yakni membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, di antara sifat manusia yang amat tercela adalah kikir. Kekikiranlah yang mengakibatkan dua orang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ini melupakan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua orang itu kufur terhadapnya. Dan yang kelima, kekikiran dan kedustaan mengakibatkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menimpa si belang dan si botak. Dan keenam, kejujuran dan kedermawanan termasuk sifat terpuji, dan keduanya dimiliki si buta. Dua sifat inilah yang membuat dirinya bersyukur dan bersikap murah hati, sehingga akhirnya dia pun memperoleh keridhaan Rabb semesta alam. Dan yang ketujuh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada lahiriah perbuatan, dan ini sesuai dengan niat yang melandasinya. Dan kedelapan, pengarahan sekaligus bimbingan dalam lingkup pengajaran melalui kisah tiga orang Bani Israel tersebut, sebab pengaruhnya berdampak besar di dalam jiwa walaupun dengan sekedar memberi nasihat. Dan yang kesembilan, kemampuan malaikat untuk menjelma ke dalam bentuk manusia. Dan yang ke-10, diperbolehkan meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan malaikat terhadap si belang, si botak, dan si buta. Dan yang ke-11 sekaligus yang terakhir, keberkahan itu jika telah melekat pada sesuatu akan membanyakkan jumlah yang sedikit. Demikian juga sebaliknya. Demikian isi kandungan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada bab 5 hadis nomor 65, itu bab muqarabah yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita memiliki sifat muqarabah sehingga kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembacaan hadis ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita yang mendengar maupun yang membacakan dapat mengamalkan dari hadis-hadis yang telah kita dengar bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen jika video ini bermanfaat.